Halo guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battlefield The Heaven Season 5 episode 108 part 2. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Selama beberapa hari melewati lubang cacing ini, Xiaoyan juga berlatih dan memahami Skyver 3 Mysterious Chance. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktekkan. Namun, Xiaoyan sudah mempraktekannya selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan sangat baik. Selain itu, dia juga telah menerima warisan dan pengalaman dari nenek moyang Burning Flame Valley. Dan dalam waktu tersebut juga terdapat kemajuan cukup pesat dari pelatihan Xiaoyan kali ini. Segera, Xiaoyan akhirnya keluar dari lubang cacing. Dia bergumam, apakah ini wilayah tengah? Sungguh layak menjadi bagian tengah benua Douchi. Hanya tempat lubang cacing saja sudah begitu megah. Segera, ada keramaian yang terjadi di sana. Terdengar berita terkini di kawasan tengah, lembah sungai es menawarkan harga setinggi langit. Siapapun yang menemukan wanita racun yang menyedihkan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan mendapatkan hadiah setinggi langit dari lembah sungai es. Xiaoyan mendengar hal ini sangat marah, karena bagaimanapun sepertinya hal ini terkait dengan Xiao Yixian yang sedang diburu oleh lembah sungai es. Sesaat kemudian, Xiaoyan melihat poster buronan Xiao Yixian. Seorang menyapa, adik laki-laki ini baru di daerah Pil kan? Wanita ini memiliki tubuh racun menyedihkan. Dia telah menimbulkan keributan besar di Cinder Plains beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak faksi telah bekerja sama untuk memburunya. Namun, dia telah berhasil melarikan diri. Xiaoyan menekan kemarahan dan bertanya, dikabarkan bahwa lembah sungai es telah bertukar pukulan dengannya baru-baru ini. Sambil dia memberikannya sekantong koin emas kepadanya. Segera, orang tua itu menjelaskan, Tuhan ini benar. Setengah bulan yang lalu, lembah sungai es ini menemukan wanita beracun yang menyedihkan. Pertempuran itu luar biasa. Lembah sungai es telah mengirimkan Bing Yuan dan Bing Fu. Dua tetua ini sangat kuat dan reputasi tinggi dan mereka berkekuatan sekitar 6 bintang atau lebih. Xiaoyan bertanya, apa yang terjadi pada akhirnya? Dia menjawab, lembah sungai es telah mengirimkan cukup banyak ahli. Namun, wanita beracun yang menyedihkan itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang ketika lembah sungai es mengapungnya. Selain itu, dia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun, menurut informasi yang diperoleh, wanita beracun yang menyedihkan itu menderita telapak misterius mata langit kedua 10 meskipun telah melarikan diri dari pertempuran. Saat ini dia terluka parah, karena inilah lembah sungai es telah mencarinya kemana-mana. Mereka telah memberikan hadiah setinggi langit. Siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan dapat memperoleh hadiah. Kemarahan semakin terlihat jelas di mata Xiaoyan. Dia melanjutkan bertanya, di mana tempat lembah sungai es mengepung wanita beracun yang menyedihkan saat itu? Orang tua itu menjawab, Fallen Good Stream Utara. Namun, tempat itu pada dasarnya telah dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka curiga bahwa wanita beracun yang menyedihkan itu tidak dapat melarikan diri terlalu jauh. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan berita apapun meskipun sudah lama mencari. Xiaoyan bertanya, apakah lembah sungai es satu-satunya yang mencoba menangkap wanita beracun yang menyedihkan? Orang tua itu menjawab, awalnya, cukup banyak faksi yang ingin beraksi. Namun, cukup banyak orang dari lembah sungai es kemudian dibunuh oleh wanita beracun yang menyedihkan itu. Oleh karena itu, mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka pasti akan menangkap wanita beracun yang menyedihkan. Faksi lain tidak lagi berani untuk ikut campur sebagai hasilnya. Karenanya, lembah sungai es adalah satu-satunya faksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita beracun yang menyedihkan. Setelah mendapatkan informasi ini, segera Xiaoyan bergumam. Terlepas dari apakah itu kota Ye atau aliran dewa yang jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun, kota Ye lebih dekat. Aku harus bisa mencapainya dalam waktu 1 hari. Sepertinya aku harus meninggikan kecepatanku. Berdasarkan apa yang orang itu katakan sebelumnya, kondisi Xiao Yixian tidak terlalu baik. Segera, dia dengan cepat terbang menuju kota Ye. Dalam perjalanan itu, niat membunuh Xiaoyan juga keluar karena membayangkan keadaan Xiao Yixian sekarang yang sedang diburu oleh mereka. Akhirnya, sekarang dia telah tiba di kota Ye. Tuan kota Ye adalah klan Ye, yang pernah menonjol dalam wilayah Pil. Meski sudah lama menurun, tapi masih tidak ada faksi lain di dalam kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Aku pasti tidak akan menikah dengan bajingan Chao Dan. Pada saat ini, pertengkaran telah terjadi di dalam ruang pertempuran klan Ye. Seseorang wanita cantik marah karena perjodohan ini. Omong kosong, ini bukannya kamu tidak menyadari situasi seperti apa klan Ye ini. Klan Chao juga salah satu dari 5 klan besar. Mereka sangat cocok untuk klan Ye kita. Apalagi, Chao Dan adalah alkemis jenius langka di klan Chao. Dengan menikahinya, kamu tidak hanya akan mencegah bahaya klannya tersingkir dari 5 klan besar, tetapi kamu juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Wanita itu menjawab,
Biarpun aku benar-benar menikah dengan Chao Dan, menurutmu apakah kita bisa menyelesaikan krisis ini? Klan Chao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menyingkirkan klan Ye kita. Dengan melakukan itu, kamu hanya menyerahkan diri kalian untuk dimakan. Segera, saat itulah Xiaoyan menyapa Ye Xinlan dan menghina orang tua tersebut. Ye Xinlan menjawab dengan bahagia. Kakak Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menanyakan apa yang terjadi. Xinyan hanya bisa berkata, maafkan aku atas apa yang telah terjadi ini. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membantu dan menyelesaikan masalah terkait Xiao Yishan. Kemudian orang tua dari tetua klan Ye berkata, kamu siapa? Kamu benar-benar berani menerobos masuk ke klan Ye-ku. Orang tua dari klan Ye itu terlihat sangat marah. Kamu anak muda yang kurang ajar. Jadi, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja kamu berani bertindak sombong di klan Ye-ku. Namun, aku akan mengajarimu generasi muda ini apa artinya menghormati guru yang lebih tua. Xinlan buru-buru berteriak, tetua keempat, hentikan! Tetua keempat itu sama sekali mengabaikan suara Xinlan. Situasi yang dihadapi klan Ye juga menyebabkan dia kesal. Sekarang, seseorang pemuda yang muncul entah dari mana berani meremehkan dia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Xinlan segera berteriak memperingati, kakak Xiaoyan, cepat pergi! Xiaoyan juga mengabaikan teriakan Xinlan. Dia melihat ke arah orang tua itu. Saat ini, suasana hatinya juga sangat buruk karena dia mengkhawatirkan kondisi Xiao Yishan. Orang tua ini benar-benar telah memenuhi keinginannya untuk terluka. Setelah aku menangkapmu, aku akan mengantarkanmu ke orang yang lebih tua dan membuat mereka mengajarimu dengan benar. Segera, pukulan itu mengenai Xiaoyan. Xiaoyan menahannya dengan telapak tangannya. Seluruh aula besar telah menjadi sunyi saat ini. Anggota klan Ye yang sombong tadi saling memandang. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Meskipun tetua keempat bukanlah yang terkuat di klan Ye, dia setidaknya adalah orang elit Douzong. Bahkan di klan Ye, hampir tidak ada orang yang bisa menerima serangan kuat ini. Jika ini yang kamu sebut memberikan pelajaran, kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Ucap Xiaoyan saat ini. Kekuatan liar dan kejam yang menakutkan melonjak keluar dari lengan Xiaoyan seperti semburan saat tangannya bergetar. Setelah itu diarahkan ke tubuh tetua keempat klan Ye. Kekuatan tersembunyi yang berisi api surgawi untuk menghancurkan semua pertahanan tetua keempat. Tetua keempat mengalami pukulan berat saat dia terbang mundur dan bertabrakan dengan keras ke pilar besar di aula. Seteguk darah segar diludahkan di depan mata semua orang yang terkejut. Aula besar yang awalnya sunyi telah menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat tetua keempat yang telah pingsan setelah memuntahkan darah. Bahkan, Xinlan kaget melihatnya. Di masa lalu, dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Douzong. Namun, pada saat itu, dia tidak hanya menggunakan telapak tangan untuk menyerang serangan elit Douzong sampai dia meludahkan darah. Ye Xinlan bergumam, ini baru kurang dari setahun, namun dia sudah sekuat ini. Xiaoyan segera berkata dengan berani, bukan tanpa alasan, bahwa klan Ye telah menurun sampai keadaan seperti itu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xinlan. Ayo pergi. Berhenti. Segera, dua orang tua berdiri. Kedua orang ini juga elit Douzong. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari orang sebelumnya. Mereka dengan marah menatap Xiaoyan. Mereka memang menahan Xiaoyan pergi, namun tidak langsung menyerang Xiaoyan. Orang tua yang duduk di kursi berkata, teman muda ini klan Ye kami. Mengesampingkan seranganmu ke tempat ini, saat ini kamu telah melukai seseorang tua dari klan kami. Masalah ini tidak bisa dibenarkan, bukan? Meskipun klan Ye kita saat ini sedang menurun, mereka tidak akan menerima ditindas oleh orang lain dengan cara seperti itu. Xiaoyan menjawab dengan marah. Aku bukan orang pertama yang menyerang. Lagi pula, aku masih ada urusan. Xinlan harus pergi bersamaku sekarang. Aku saat ini tidak punya waktu untuk memahami kalian dalam mengejar masalah apapun. Bocah yang sombong, ucap kedua tetua klan Ye yang menghadang Xiaoyan dan pergi dengan marah. Xinlan adalah anggota dari klan Ye-ku. Dia bukan seseorang yang bisa kamu bawa sesukamu. Xinlan segera menjawab, tetua pertama, kakak Xiaoyan adalah orang yang aku sebut sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Ye pasti bisa masuk ke kursi tetua Pil Tower sekali lagi. Tetua pertama itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Xinlan. Dia segera melihat ke arah Xiaoyan. Kekecewaan muncul di wajahnya. Usia yang sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi penyelamat klan Ye seperti ini yang disebutkan Xinlan? Segera tetua pertama berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku memiliki pendapatku sendiri tentang masalah ini. Teman muda ini, jika kamu benar-benar membantu yang diundang Xinlan, tolong tinggal sementara di klan Ye dan izinkan kami untuk mengujimu. Xiaoyan juga dengan nada marahnya berkata, aku tidak tertarik untuk membantu klan Ye kalian. Jika bukan karena Xinlan, aku bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, aku memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan kalian.
Sinlan harus pergi bersamaku sekarang. Tetua pertama juga marah dan segera berkata, dalam hal ini, izinkan aku untuk mencoba dan melihat apakah kamu memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya. Xiaoyan tetap tidak peduli dan ingin segera membawa pergi Sinlan untuk menyelamatkan Xiao Yishan. Saat ini, dia hanya peduli tentang situasi Xiao Yishan, di mana dia bisa memikirkan tentang klan Yi. Ikuti aku, ucap Xiaoyan. Namun dia ditahan oleh tetua klan Yi. Dia berkata, jika kamu benar-benar teman Sinlan, harap tetap di klan Yi untuk sementara waktu. Kita mungkin masih bisa berdiskusi dengan baik. Tindakan Xiaoyan ini menyebabkan Sinlan sedikit terkejut. Dia melihat Xiaoyan dan tahu bahwa jika dia tidak mengikutinya sendiri, kemungkinan Xiaoyan tidak akan peduli lagi dengan janji yang dia berikan padanya. Namun, sayangnya kemarahan tetua klan Yi juga tidak terbentuk lagi. Penghinaan. Kemarahan segala muncul ke wajah dua tetua klan Yi yang menahan Xiaoyan saat mereka melihat kesombongan Xiaoyan. Dua tetua itu segera menyerang Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan boneka iblisnya dan membuat dua tetua mundur hanya dapat satu tangannya. Dua tetua Douzong itu juga kaget bagaimana mungkin mereka terpental dengan mudahnya dengan bocah ini. Xiaoyan segera berkata, ini yang terakhir. Lain kali, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Suara Xiaoyan ini jelas bahwa dia marah dengan kekuatan membunuhnya yang mengerikan. Dua tetua itu juga kaget dan merasakan perasaan berbahaya dari tubuhnya. Saat ini, boneka iblis bumi tidak diragukan lagi dan telah sangat diperkuat dengan menyerap Lightning di Burning Flame Valley. Ini adalah boneka, ucap tetua pertama yang terkejut dengan Xiaoyan. Xiaoyan tidak menjawab. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekali lagi menyimpan boneka iblis ke cincin penyimpanannya. Dia bertanya, bolehkah aku membawa Sinlan sekarang? Tetua pertama itu melihat pada Xiaoyan. Pemuda misterius ini tidak hanya mencapai kelas Douzong pada usia yang begitu muda, tetapi dia juga memiliki boneka dengan kekuatan dan luar biasa. Sepertinya latar belakangnya cukup mengesankan. Tidak heran jika Sinlan akan selalu percaya diri ketika berbicara dengan dia. Aku adalah Ye Zong, tetua pertama dari klan Yi. Apakah teman muda ini bernama Xiaoyan? Kekuatan yang cukup ditujukan oleh Xiaoyan sudah cukup untuk mengguncang klan Yi saat ini. Karenanya, nadanya jelas jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Xiaoyan tidak menjawab dan segera pergi. Di belakangnya, Sinlan segera berkata, tetua pertama, aku akan kembali setelah kakak Xiaoyan menyelesaikan masalahnya. Sinlan buru-buru mengikuti Xiaoyan. Tetua keempat sepertinya menahannya, namun Ye Zong berkata, lupakan, biarkan mereka pergi. Xiaoyan ini mungkin memang bukan orang biasa. Klan Ye mungkin benar-benar harus tergantung padanya kali ini. Tetua keempat menjawab, bagaimana bisa? Dia mungkin sangat kuat. Tetapi kekuatan kecil ini jauh dari cukup untuk membiarkan klan Ye kita memasuki kursi tetua menara pil. Jangan menaruh harapan kita pada seseorang yang latar belakangnya tidak kita kenal sedikit. Tetua pertama menjawab, kami tidak punya pilihan. Saat ini cukup banyak faksi kuat untuk mengarahkan pandangannya mereka ke klan Ye kita. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan klan Ye benar-benar tamat. Sekarang, mari kita berharap kepada pemuda bernama Xiaoyan ini benar-benar mampu seperti yang dijelaskan Sinlan. Selain itu, kemungkinan masalah hari ini memberikannya kesan buruk tentang klan Ye kita. Ini juga masalah yang membuatku pusing. Setelah keluar dari klan Ye, Xiaoyan bertanya kepada Sinlan, bagaimana bisa situasi sekarang menjadi seperti ini? Sinlan menjelaskan, saat itu, kakak Xiao Yishan, Ziyan, dan aku berhasil keluar dari lubang cacing. Setelah itu, kami menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai daerah Pil. Begitu kami tiba di wilayah Pil, faksi gerbang Yushan mengarahkan pandangan cabul mereka pada kakak Xiao Yishan karena kecantikannya. Dalam amarahnya, dia membunuh semua orang di faksi itu. Namun, kepala gerbang Yushan juga merupakan seorang elit Douzong. Meskipun dia akhirnya mati karena kakak Xiao Yishan, dia juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan, itu mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racun yang menyedihkan meletus. Akhirnya, dia ditemukan oleh seseorang. Tubuh racun menyedihkan adalah bencana di daerah Pil karena telah terjadi sejumlah bencana yang dikabarkan. Tubuh racun menyedihkan adalah bencana di daerah Pil karena telah terjadi sejumlah bencana yang diakibatkan oleh letusan tubuh racun menyedihkan. Oleh karena itu, berita tentang tubuh racun menyedihkan baru saja tersebar ketika banyak faksi menyerangnya. Lembah sungai es adalah yang paling gila, namun niat mereka bukanlah untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan tubuh khusus ini karena lembah sungai es suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh unik. Setelah itu, mereka akan menggunakan metode khusus untuk mentransfer jiwa seseorang ahli di dalam lembah ke dalam tubuh. Dengan demikian, mereka akan dapat memperoleh beberapa kemampuan di dalam tubuhnya. Kakak Xiaoyan, Sinlan tidak berguna, aku bahkan tidak bisa membantu. Xiaoyan marah atas apa yang terjadi ini.
Namun, itu juga bukan salah Xinlan. Segera Xiaoyan menanyakan keberadaannya. Xinlan menjawab bahwa dia berada di aliran dewa yang jatuh. Meskipun kakak Xiao Yishan telah melarikan diri dari perkembangan lembah sungai es, dia menderita luka serius dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Namun, aliran dewa yang jatuh telah dikelilingi oleh lembah sungai es. Medan di sana mungkin rumit, tetapi hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Kakak Xiaoyan, apa yang kamu rencanakan sekarang? Xiaoyan menjawab, apalagi yang bisa aku lakukan? Aku akan ke arus dewa yang jatuh untuk menyelamatkan Xiao Yishan apapun yang terjadi. Xinlan segera menjawab, kalau begitu aku akan memimpin jalannya untukmu. Aku tahu bagaimana menemukan kakak Xiao Yishan setelah aku memasuki aliran dewa yang jatuh. Oke, sekian sampai sekian saya ya dengan spoiler dari saya tentang Battlefield The Heaven Season 5 episode 108 part 2. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.